Bapak sebagai developer yang telah menjual tanah kepada para warga dan sudah terbit sertifikat atas nama warga, tapi kok bisa dikosongkan? Bagaimana ceritanya, Pak? Begini, terima kasih Bang Hotman. Pertama, saya coba menceritakan bagaimana saya bertransaksi sehingga saya bisa mendapatkan tanah itu. Singkat ya. Ya, saya beli tanah itu kurang lebih di tahun 2019 dari seseorang yang bernama Tunggul Paralawan Siagian dengan sertifikat hak milik nomor 705. Ada sertifikatnya dari penjual. Ada sertifikat nomor 705 seluas 3.290 meter persegi. Sebelum melakukan transaksi jual beli, ya saya biasa melakukan pengecekan sertifikat tersebut di Badan Pertanahan Nasional dan saya dapati bahwasanya tidak terdapat dokir, tidak terdapat sertifikat itu ada di buku tanah. Ada di buku tanah, artinya kita bawa sertifikat aslinya ke Badan Pertanahan Nasional. Ya. Nah, lantas kemudian di tahun yang sama, di tahun 2019 kita juga mengurus perizinan, izin untuk mendirikan bangunan. Nah, terbitlah izin mendirikan bangunan sehingga kita develop lah di situ. Jadi IMB ada, sertifikat ada, sah semuanya. Sah semuanya. Baru Bapak jual. Baru saya jual. Terus? Nah, di tahun itu tahun berapa itu? Tahun 2019. Tahun 2020 kita melakukan splitting sertifikat pemecahan bidang sebanyak 27 bidang dan itu kita turunkan haknya menjadi SHGB, Bang. Nah, di samping itu berjalan pemasaran sehingga terjual unit demi unit, ruko demi ruko terjual dan kita proses balik nama, ada yang langsung beli kepada kami sebagai developer dengan installment, ada juga sebagian konsumen itu menggunakan fasilitas kredit. Nah, yang menggunakan fasilitas kredit otomatis verifikasi dari perbankan harus melampirkan bukti legalitas tanah dan legalitas bangunannya. Semuanya sah? Semuanya sah, sehingga konsumen yang menggunakan fasilitas kredit mereka bisa bertransaksi dan itu disahkan dan sampai dengan hari ini kreditnya masih berjalan. Nah, di tahun 2024 pada bulan Desember tanggal 18 kami menerima pengumuman. Bentuknya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cikarang bahwasanya akan dilaksanakan eksekusi yang tertera pada tanggal 20 Januari. Antara pemilik lama atau siapa? Saya duduk perkaranya karena saya nggak pernah terlibat dalam perkara tersebut. Digugat pun tidak? Tidak. Jadi saya punya hubungan dengan hubungan hukum dengan sertifikat 705 dan ternyata setelah saya pelajari ini berasal dari sertifikat induk nomor 325. Nomor 325 itu kemudian terpecah menjadi 4 bidang, 704, 705, 706 dan 707. Saya memperoleh hak kepemilikan dari sertifikat 705. Dan saya bukan pihak, kami itu bukan pihak dalam gugatan. Jadi sehingga kami tidak pernah terlibat, tidak pernah memberikan keterangan. Jadi sertifikat developer tidak pernah dibatal di pengadilan. Tidak pernah dibatalkan di pengadilan. Pembeli pun tidak pernah dibatalin. Bahkan tidak ikut digugat. Tiba-tiba eksekusi turun hanya gara-gara pihak yang lama berperkara. Betul. Dan sekarang eksekusi sudah selesai. Eksekusi sudah selesai, namun pada waktu pelaksanaan eksekusi kami tidak pernah mendengar pembacaan berita acara eksekusi. Maksudnya rumah itu sekarang sudah dikosongkan, sudah dikuasai oleh pihak yang menang dalam perkara. Rumah itu dikosongkan karena listrik padam, Bang. Listrik padam, air dimatikan, cuman untuk penguasaan fisik masih dikuasai sama warga. Masih dikuasai, masih tinggal di situ. Sebagian warga masih tinggal di situ karena di dalam satu komplek itu ada 60 unit. Di dalam satu komplek itu ada 60 unit dan ada 2 bidang sertifikat. Yang bermasalah itu salah satu bidangnya yang berasal dari 705. Yang lain tidak bermasalah. Yang bermasalah ini sudah dikosongkan atau belum? Sudah dikosongkan. Berarti eksekusi sudah selesai. Eksekusi selesai kemarin. Jadi sekarang dikuasai oleh siapa? Karena itu masih akses jalur warga yang sebelumnya yang memang sudah bertempat tinggal dan mungkin di situ mungkin ada di atas 5 tahun. Jadi itu menjadi akses warga masih dikuasai sama warga karena masih satu hamparan, Bang. Artinya belum dikuasai oleh pemilik yang menang perkara. Belum. Hanya dikosongkan dan dipadamkan. Jadi sertifikat. Jadi waktu itu sama sekali pengadilan atau jurusita tidak menggubris adanya sertifikat milik warga. Betul. Bahkan tanggal 21 Januari 2025 sebelum pelaksanaan eksekusi tanggal 30 Januari kami sempat melakukan pengecekan SKPT. Dan keluarlah hasil pengecekan SKPT kami. Di situ tertera bahwasanya sertifikat kami tidak pernah terblokir, tidak pernah diangkat sita dan tidak pernah menjadi
hak tanggungan. Bersih sama sekali. Bersih sama sekali. Oke, kepada Sondang Irene. Ini Irene Manihuruk, ini pengacara Batak melulu nih. Kenapa para warga yang membeli ataupun developer tidak ikut intervensi, ikut sebagai pihak dalam gugatan tersebut, memaju sendiri gitu loh. Biasanya kan begitu prosedurnya. Kalau tahu sertifikat kita terancam, kita berhak maju. Ya. Itu kenapa? Atau tidak tahu? Iya, justru itu Bang. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh klien saya di sini, bahwa kita tidak tahu sama sekali. Ternyata yang mau dieksekusi kemarin, tanggal 30 Januari 2025 itu adalah putusan yang sudah ingkrah tahun 98. Putusan yang sudah ingkrah tahun 98? Iya. Putusan apa itu? PK atau kasasi? Kasasi. Baru dieksekusi tahun? 2025. Hah? Berarti 2025. Dari mulai zaman jatuhnya Soeharto sampai 2025 baru dieksekusi. Itu gimana tidak bingung coba kita Bang. Dan ternyata yang dieksekusi itu luasnya adalah 36.000 meter. Pertanyaannya, waktu keluar pengumuman mau eksekusi, apa warga atau developer tidak segera mengajukan gugatan? Oh, kami mengajukan perlawanan, jelas. Sudah banyak perlawanan. Perlawanan itu diajukan sebelum eksekusi atau tidak? Jauh sebelum eksekusi, karena begini Bang. Tapi tetap dieksekusi? Tetap dieksekusi. Bahwa pertama, menerima himbauan itu akan dilaksanakan eksekusi tanggal 20 Januari. Ya. Entah kenapa ada penundaan. Karena kita bukan pihak, kita tidak tahu kenapa tidak ada penundaan. Nah, itu sudah diberitahukan 7 hari sebelum ya Pak Bari, 7 hari sebelum, seminggu sebelum. Ketika mendapat pemberitahuan itu, warga berbondong-bondong melakukan upaya hukum, memasukkan perlawanan, begitu. Perlawanan sudah diajukan sebelum eksekusi? Sudah diajukan. Tapi tetap tidak digubris? Nah, tanggal 20 ternyata tidak jadi eksekusi. Nah, datang lagi himbauan akan dieksekusi tanggal 30. Itu 24 Januari datang himbauan. Disitulah perlawanan klien kami ini masuk. Gitu. Jadi jauh sebelum eksekusi sebenarnya Bang. Kami menggunakan hak dengan dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat bukan hanya perlawanan yang dimasukkan, tapi permohonan penundaan eksekusi sudah kami masukkan. Semuanya ke PN. Ini yang mengeksekusi Pengadilan Negeri mana? Pengadilan Negeri Cikarang. Delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi. Oh, dari Bekasi. Didelegasikan ke Cikarang. Kenapa? Karena ketika tahun 98 Setia Mekar itu masih masuk dalam wilayah Kota Bekasi. Nah, ketika beralih, itu saat ini itu menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Didelegasikan Bang. Udah masuk banyak perlawanan, tidak cuma klien kami. Udah masuk banyak perlawanan, baik di Pengadilan Negeri Cikarang ataupun Pengadilan Negeri Bekasi, itu sudah masuk. Nah, kami pun sudah masukkan juga permohonan penundaan eksekusi. Tetap tidak digubris? Ke PN, tidak digubris. Sudah dikasih tahu sertifikat sudah terbit atas nama warga? Sudah. Dasar hukum yang kuat berdasarkan 195 ayat 6 HIR. Pedoman eksekusi juga bilang, jika ada sertifikat di atasnya, itu alasan yang kuat untuk menunda eksekusi. Sampai dengan putusan pengadilan. Itu sudah kami sampaikan di dalam surat itu. Kami tembuskan ke Bawas, kami tembuskan ke Polres, kami tembuskan ke KY. Ujung-ujungnya apa? Tanggal 30. Negara seperti lawan rakyat di situ. Lawan warga. Eksekusi besar-besaran. Berapa keluarga yang akhirnya dikosongkan? Apakah termasuk tempat tidurnya semua udah dikosongkan? Saya bicara mengenai Setia Mekar ya, karena 36.000 itu kan luas. Sedangkan kalau misalkan Setia Mekar itu luasnya 3.000 ya Pak. Yang dieksekusi ini semua udah dikosongin barangnya? Sudah dikosongin, listrik dipadamkan, air dipadamkan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal semuanya memiliki sertifikat? Ya, tapi khusus di Setia Mekar karena perlawanan begitu masif warga sampai mohon-mohon kepada pengadilan, kepada KPN hadir di situ, akhirnya warga KPN-nya hadir di sana. Itu tadi ada videonya ya, hadir di sana KPN Cikarang yang melaksanakan eksekusi. Sungguh tidak lazim KPN hadir dalam suatu eksekusi. Gitulah kira-kira Abang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.